Baik, mari kita sama-sama berdoa Bapak Ibu untuk memperlancar kegiatan kita hari ini dan senantiasa kita semua bisa diberikan kesehatan. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai, baik. Ya gimana nih, Mbak Ade, Mas Heru, kita panggil dulu Bu Teti kali ya, biar kelihatan sudah ada semua nih ya. Kita absen dulu kali ya. Halo Bu Teti. Masih di mute Bu. Bu, suaranya masih di mute Bu. Ya, sorry. Selamat pagi Bu dari Samosir. Iya, selamat pagi Horas Ibu. Baru aja selesai upacara Hajatan Nasional. Jadi kita baru bergabung. Terima kasih. Baik, Pak Sepwan mungkin sudah ada Pak Sepwan. Oh ya, Pak Sepwan. Baik, selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi Pak Sepwan. Selamat berjumpa kembali. Kemudian ada Ibu Tiolina ya, ada Pak Ronald. Tadi Pak Charles, oh ya ini Pak Charles sudah bergabung juga. Oke, Ibu siapa lagi? Oke, Pak Charles sudah bergabung. Oke, baik. Bapak Ibu, untuk kegiatan Lokakarya Peningkatan Kapasitas Indonesiana sesi ketiga ini langsung saja kita mulai. Mungkin sekarang pembahasannya lebih bersifat teknis dan saya langsung menyerahkan kepada narasumber kita yang saat ini sudah bergabung di Zoom meeting. Ada Mbak Ade Panjaitan, kemudian ada Mas Heru Hikayat, dan nanti ada Pak Dede yang akan menyusul karena kebetulan beliau sedang ada kegiatan terlebih dahulu. Nanti sambil berjalan beliau akan bergabung dengan kita semua. Baik, silakan Mas Heru, saya berikan kesempatannya untuk langsung pembahasannya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Egar. Selamat pagi semuanya, Pak Charles dan semuanya. Saya kira supaya efektif, ini sudah pertemuan ketiga, jadi sekarang sebenarnya berbicara sebaiknya teman-teman dari Samosir. Mungkin dimulai dari Ibu Teti dulu, perkembangan persiapan terakhir seperti apa, kalau ada ke Pak Charles, bagaimana akhirnya rancangan kegiatan, lalu keadaan keinginan yang diidealkan seperti apa, lalu bagaimana teknis yang diskusikan bersama-sama cara-cara mengatasi masalah-masalahnya. Silakan mungkin dari Bu Teti dulu. Halo Bu Teti. Nah, Dede udah masuk tuh. Halo Pak, pagi Pak. Pagi ya, Bu. dari Bu Teti dulu. Bagaimana Bu perkembangan terakhir, persiapannya seperti apa Bu? Baik, terima kasih Pak. Kami dari Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga Samosir bersama dengan tim. Memang setelah kemarin kita selesai jumit yang kedua, kita memang sangat disibukkan dengan berbagai pembahasan APBD, PAPBD, dan juga RAPBD 2021, sehingga memang kita belum ada lagi pertemuan. Namun, hingga saat ini bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu, kami laporkan bahwa Festival ULOS akan tetap dilaksanakan 15-17 Oktober dengan konten-konten yang sudah ada sedang proposal, yaitu ada 8 nanti konten kegiatan. Yang pertama adalah lomba tenun Pulau Sibolang, sudah berlangsung. Lomba sekolah atau miniatur bintang maratur, Senin tanggal berapa? Hari Senin mendatang akan kita mulai lombanya untuk 53 penenun muda. Lalu kami juga dalam minggu depan September, kalau tidak salah tanggalnya sekitar tanggal 22, kalau tidak salah, kami juga akan melakukan
workshop ya, workshop sirat. Sirat yang saya sampaikan kemarin itu adalah bagian finishing daripada sebuah ulos, di mana workshop ini, sirat dan pewarna alam ini disupport oleh mitra kerja kami, stakeholder atau sponsorship dari lembaga mitra kerja kami, dari ITDEL dan juga Jabu Bonang. Itu akan dilangsungkan. Yang berikut pameran ulos akan dilaksanakan di 3 hari itu, yaitu 15, 16, 17 dengan peserta tingkat TK, SD, SMP, SMA, umum artinya pasangan suami istri atau pasangan laki-laki perempuan yang dewasa yang nantinya akan diikuti oleh instansi vertikal maupun SKPD yang ada di Kabupaten Samosir ataupun dari lembaga lainnya. Jadi diperkirakan untuk peserta fashion show dengan model atau dengan bahan atau motif ulos itu akan diikuti kurang lebih 200 peserta. Lalu juga kita akan melaksanakan pameran ulos seperti yang kita lakukan tahun lalu, yaitu memamerkan berbagai jenis ulos-ulos tua. Mungkin tahun ini akan bertambah jumlahnya karena kita sudah mempunyai beberapa kolektor yang mau dan berkenan untuk mendukung pameran tersebut. Yang berikut juga kami ingin menyampaikan bahwa di hari terakhir seperti kami sampaikan ketika Zoom meeting kedua, bahwa di acara penutupan, acara puncak daripada Hari Ulos, yaitu 17 Oktober sebagai peringatan ulos sebagai warisan budaya tak benda nasional, kita juga akan mengisi nanti manortor bersama dan juga pemberian hadiah-hadiah. Setelah itu juga nanti akan diisi dengan pertunjukan opera lokal yang memang sudah ada di Samosir, bekerja sama nanti berkolaborasi dengan pertunjukan opera dari Institut Seni Padang. Kemarin saya sudah koordinasi dengan beliau, dengan pimpinan rombongan, bahwa ternyata seperti apa yang disampaikan minggu lalu, bahwa di sana memang ada karena memang COVID semakin melonjak, semakin bertambah jumlahnya, ada larangan untuk masuk ternyata. Kalau keluar mereka boleh ternyata keluar daerah dengan mengikuti protokol kesehatan, yaitu ke zona-zona yang dianggap masih sampai saat ini masih zona hijau. Jadi tidak ada halangan, tidak ada hambatan, jadi tetap dilakukan, yaitu di acara puncak Institut Seni Padang dengan pertunjukan opera, berkolaborasi dengan sanggar opera di Kabupaten Samosir. Nah, artinya sampai saat ini kami tetap melakukan sesuai dengan supporting dana kami, apa yang ada yang bisa kami lakukan. Halo, ini kami sebenarnya sangat membutuhkan dalam ini sebagai mungkin sinyal Bapak. Apakah kedengaran suara saya? Saya kira. Halo? Ya, kedengaran Bu, kedengaran. Oke, baik. Iya. Ini saat ini yang sangat kami butuhkan karena memang sangat penting, sangat urgen, namun tidak bisa kami support dari anggaran kami, yaitu workshop, seminar ataupun lokakarya tentang eksistensi ulos, di mana memang panjang kami melaksanakan kegiatan ini dari tahun lalu hingga sekarang ada perbedaan pendapat antara pelaku ekonomi kreatif maupun para tokoh-tokoh ulos dalam ekonomi kreatif, antara lain kalau ulos digunakan sebagai busana itu akan mengurangi nilai ulos. Nah, hal ini memang sangat perlu. Artinya kami harus membuat satu seminar, ya. Ada di Samosir, itu kami sebut dengan FKTM, Forum Komunikasi Tokoh Masyarakat yang ada di kecamatan juga di desa, ingin mengumpulkan beberapa perwakilan dari desa maupun kecamatan, dengan nanti narasumbernya itu FKTM sendiri, ketua FKTM, juga tokoh adat yang memang memahami filosofi ulos, dan juga nanti kami harapkan narasumbernya satu lagi adalah pelaku ekonomi kreatif, sehingga masyarakat di Samosir memahami bahwa ulos itu ketika dilestarikan hanya sebagai alat budaya, hanya sebagai pelengkap daripada suatu ritual, maka penenun itu suatu saat mungkin akan hilang, tidak ada lagi, karena hanya untuk dipakai sebagai pelengkap
suatu ritual aja itu akan terbatas. Nah, kami ingin melalui festival ULOS ini, para masyarakat kami, tokoh-tokoh adat kami juga harus dibukakan wawasannya bahwa ULOS tidak sekedar alat budaya atau pelengkap ritual, tapi ULOS bisa menjadi sebagai ekonomi kreatif yang dikembangkan untuk kesejahteraan para penenun maupun masyarakat. Nah, itu yang sangat kami inginkan. Maka hari ini, setelah Zoom meeting ini, saya akan mengirim B khusus untuk seminar ataupun lokakarya dalam rangka eksistensi ULOS sebagai alat budaya maupun sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Demikian Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Yang soal dokumentasi itu gimana, Bu? Dokumentasi untuk adanya ya sedikit tentang ULOS itu, Bu. Baik, ada Pak Sepon juga di antara kita, ada Pak Siswanto. Nah, itu tetap berlangsung. Mungkin nanti saya akan, kalau memang itu dimungkinkan di pendukungan daripada Kementerian melalui platform Indonesiana, kami berharap nanti supaya dokumentasinya kami akan masukkan di RAB ini untuk biaya dari dukungan dari Kemendikbud sendiri atau dari platform Indonesianya kurang, itu akan dilakukan dengan seadanya. Halo. Ya, maaf, saya Kurang jelas Pak suaranya Pak. Halo Mas Heru, suaranya agak hilang-hilang, putus-putus Mas Heru. Mendengung. Yang tidak stabil. Ibu Teti, Pak Charles dan teman-teman. Halo, Ibu Teti, Pak Charles dan teman-teman semua. Halo Pak. Halo, sekarang bagaimana? Sudah jelas belum? Sudah. Saya matikan dulu video ya. Mbak Egar, suara saya sudah lebih jelas belum? Sudah Mas, sudah. Oke, saya terpaksa matikan video. Begini, hari Minggu lah. Ya, hari Minggu. Nah, ini persoalannya diantaranya adalah soal dana dukungan. Masalahnya begini, kami dari tim Indonesiana itu harus meninjau keseluruhan rancangan kegiatan yang terbaru yang dihasilkan dari diskusi-diskusi kita di Lokakarya ini, lalu memilah mana sekiranya yang bisa didukung, mana yang anggap urgen katakanlah, dan mana yang sekiranya tetap perlu. Ya, di pertemuan terakhir kan Mbak Ade itu sudah menerangkan bagaimana untuk seminar, misalnya webinar, itu diperlukan kerangka acuan kerjanya. Kan dalam rancangan sebelumnya itu kan ada berapa? Ada 6 seri kalau tidak salah ya. Judulnya macam-macam. Nah, itu apa? Isinya apa? Kenapa Mas Heru, suaranya menghilang, tidak jelas. Halo Mas Heru. Halo Mas Heru. Perlu siapa saja pembicaranya. Nah, setahu saya sampai sekarang kan kami belum terima tuh rancangan perincian program seperti itu. Suaranya menghilang lagi ya? Halo? Iya, suaranya hilang lagi. Halo? Sempat nggak jelas. Mungkin bisa diulang dulu, Mas. Hilang timbul ya? Coba diulang. Bu Teti dan Pak Charles, yang paling penting adalah kami itu perlu rancangan yang lebih terperinci. Misalnya mengenai webinar, itu apa saja isinya. Kan sudah kita terima tuh ada 6 seri kalau tidak salah dengan judul-judulnya. Tapi kan kami belum terima perincian kerangka acuan kerjanya, term of reference. Itu isinya apa saja. Kenapa hal tersebut perlu dibicarakan, siapa pembicaranya. Nah, kalau misalnya ada rincian seperti itu, baru kami bisa proses mana-mana program yang memang sekiranya bisa didukung oleh Indonesiana dan mana-mana yang tetap didanai oleh APBD. Nah, revisi itulah yang kami perlukan untuk bisa memproses lebih lanjut tentang dukungan-dukungan yang bisa dilakukan oleh Indonesiana. Setahu saya sampai sekarang kami belum menerima rincian tersebut.
Begitu mungkin sementara dari saya, Mbak Egar. Ya, terima kasih Mas Heru. Mungkin ini Bu Teti, kita juga sebenarnya dari kemarin menunggu susunan tim kerja, kemudian TOR yang seperti kemarin sudah disampaikan sebelumnya sama Mbak Ade pun juga sudah disampaikan bahwa setiap kegiatan harus ada TOR-nya. Nah ini mungkin Mbak Ade silahkan untuk ditanggapi Mbak Ade. Saya mau tanya sama Bu Teti aja, seminar itu 1 kali atau berapa kali, Bu? Rencananya. Baik, Ibu. Baik, Bu. Terima kasih karena memang di proposal yang kami buat terbaru ini beserta dengan TOR-nya, kami sebenarnya kan memiliki 9 kecamatan. 9 kecamatan, setiap kecamatan ada namanya forum tokoh komunikasi. Tiap desa juga ada. Nah, harapan kami akan membagi menjadi 3 wilayah, 3 kali, artinya dengan orang yang berbeda. Yang pertama nanti kami akan bagi per desa 3 orang, yaitu ketua FKTM desa, lalu kepala desa, dan juga 1 tokoh adat. Artinya 3 per desa kali 134 desa dilaksanakan selama 3 kali dengan narasumber tokoh FKTM kabupaten, dan juga nanti ada tokoh adat yang memang selama ini yang masih artinya semua bisa menerima pendapatnya. 1 orang pelaku ekonomi kreatif, misalnya dari luar Kabupaten Samosir. Kami sebenarnya sudah punya orangnya. Nah, artinya kalau bukan secara Zoom atau virtual tidak ada gunanya, saya kira tidak ada. Kami ingin face to face dengan menerapkan protokol kesehatannya, ada dukungan dari program Platform Indonesia. Namun kalau virtual seperti yang dilakukan sekarang, saya kira kurang optimal, kurang bermanfaat. Jadi itu sih harapan kami, harus face to face. Nah, di RAP sudah kami tuangkan, ini boleh saya kirim sebentar lagi apa-apa yang dibutuhkan, ya, apa-apa yang dibutuhkan, di mana tempatnya kami sudah siapkan. Nah, itu dulu pertama. Kalau tidak disetujui dengan model mungkin ini kita akan delete, tidak perlu kami ajukan lagi. Lalu yang kedua, kami ingin juga menyampaikan kepada para panitia Platform Indonesia, kami belum mengirimkan hingga sekarang susunan daripada para panitia di Platform Indonesia, karena memang belum ditandatangani oleh Pak Bupati kami, belum ditandatangani karena memang sangat sibuk semuanya. Namun format sudah ada. Nah, ketika memang kami hanya ingin menyampaikan TOR yang memang didukung oleh Platform Indonesia. Nah, kalau semua TOR dari 8 itu kami sampaikan, saya kira ya, jadi yang kalau misalnya seminar ini didukung, kami buat TOR-nya, kami serahkan. Tapi kalau misalnya lomba, kami kasih TOR-nya ke Bapak berjalan. Kalau pameran juga kami kasih TOR-nya, kan sudah akan kami lakukan juga. Artinya manalah dukungan-dukungan, konten yang mana yang didukung oleh Kemendikbud atau melalui program Platform Indonesia, itu aja yang kami berikan TOR-nya supaya tidak menambah pekerjaan, dan juga memang kami RAPBD 2021 jadi sangat disibukkan. Itu sih permohonan panitia Platform Indonesia. Nah, mohon kami difahami seperti itu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Berarti ada 3 kali seminar ya Bu ya? 3 kali pertemuan ya? Ya, rencana 3 kali kalau diizinkan. Tapi itu pun harus tatap muka, Ibu. Kalau Zoom seperti ini kurang bermanfaat. Karena nanti di sana harus ada kesepakatan kita tanda tangan bersama, dan juga mungkin beda cara penyampaian ketika memang kalau face to face. Samping itu juga para tokoh adat kami juga tidak terlalu memahami menggunakan metode seperti yang kita lakukan sekarang, Zoom meeting. Demikian, Ibu. Berarti narasumbernya nggak ada yang dari luar Samosir ya Bu ya? Ada 1 orang pelaku ekonomi kreatif, itu yang kami harapkan dari luar. Kalau yang tentang nanti eksistensi ulang sebagai alat budaya dari Samosir, karena yang paling paham pastilah orang-orang di Samosir. Kalau untuk ekonomi kreatif, mungkin kami harapkan nanti dari provinsi, yaitu kami sebenarnya punya para dosen-dosen USU atau profesor USU yang sering memang melakukan kegiatan di Samosir, di mana juga mereka adalah
kami tahu mereka juga mempunyai usaha ekonomi kreatif terkait dengan ulos. Nah, itu mungkin mereka yang bisa mempengaruhi masyarakat kami sehingga tidak lagi tumbuh muncul konflik. Kadang-kadang kalau saya pakai baju ulos, ada juga rekan-rekan saya pimpinan OPD maupun rekan-rekan PNS juga kadang, oh ibu kok pakai ulos ya, orang budaya tidak melestarikan. Nah, itu kan harus diberikan pencerahan. Seperti saya bilang tadi, hanya sebagai alat budaya pelengkap ritual, suatu saat juga ulos itu penenun juga akan hilang karena terbatas permintaan. Tapi kalau dia menjadi fashion, digunakan menjadi pernak-pernik dan sebagainya, mungkin pertenuan tetap akan hidup. Nah, itu mungkin nanti akan disampaikan oleh para pelaku ekonomi kreatif kepada tokoh adat kami, kepala desa kami, yang mana kepala desa itu adalah orang-orang yang berpengaruh di sebuah wilayah kerjanya di desa. Begitu, Ibu. Berarti 3 kali seminar ini narasumbernya kalau dari lokal Samosir bisa berbeda-beda, tergantung desanya ya. Tapi kalau dari narasumber... Maaf Bu, maaf. Kan kita membagi 3 wilayah. Kami kan sudah juga memetakan. Yang 3 kan 9 kecamatan, Ibu, ada 9 kecamatan. Kami sedikit bisa memahami bahwa 3 kecamatan itu hampir sama pemahaman mereka tentang ulos. Penggunaannya juga. Jadi makanya kami akan bagi zonasi 3 wilayah. Kami membaginya dengan perdapil. Mana hampir sama penggunaan maupun pemanfaatan ulos dalam setiap ritual. Nah, jadi dilaksanakan dalam 3 kalinya. Maaf Bu. Berarti 3 kali seminar, narasumbernya sama Bu. Apakah begitu? Iya, sama. 3 kali pertemuan narasumbernya. Saya kira harus sama ya. Kita mungkin narasumbernya harus sama, yaitu pelaku ekonomi kreatif. FKTM itu adalah ketua FKTM adalah lalu nanti ada tokoh dari FKTM juga yang memang selama ini menjadi pendamping pemerintah kabupaten dalam setiap ritual-ritual maupun event-event budaya yang kami kerjakan di Kabupaten Samosir. Kalau mungkin nanti juga karena memang di Samosir itu mayoritas Kristiani, mungkin nanti juga dari tokoh agama akan kami hadirkan sekedar mungkin memberikan pencerahan kepada para peserta. Juga nanti kesimpulannya sebenarnya harus ada kesepakatan bersama. Yang mana ulos yang tidak boleh dibuat menjadi pernak-pernik fashion. Karena sekarang juga memang sudah berkembang bahwa sebagian daripada motif ya, bukan saya bilang ulos, motif ulos itu sudah digunakan sebagai kadang-kadang kotak tisu, bandano, masker, stola, dan juga blazer dan sebagainya. Nanti mungkin di pertemuan itu kita akan menyepakati ulos yang mana ya, yang kira-kira memang jangan, atau ulos yang dipakai setelah ritual apa yang tidak boleh dibuat menjadi fashion. Karena memang sebenarnya kita mendapat ulos itu kan karena ada ritual, ada ritus yang kita ikuti, makanya kita mendapat ulos-ulos yang sakral tadi. Nah itu Ibu. Baik, terima kasih. Ini ada dari Heru ya, lewat chat ya. Gini aja Bu, segera aja. Kami di sini Heru mengatakan kami perlu keterangan tentang rancangan kegiatan untuk dapat menilai apakah program tersebut bisa didukung atau tidak. Jadi kalau kita fokus pada seminar, maka data-data seminar tersebut perlu didapatkan segera, termasuk kerangka acuan. Terus mengenai tim kerja, kami butuh susunan nama-namanya, tidak harus menunggu tanda tangan bupati. Begitu Bu. Gitu. Iya, Bu Teti. Nah, ini tadi ada pesan. Suaranya maaf Bu, diulangi. Maaf Ibu, diulangi tadi nggak kedengaran suaranya. Iya, Mbak Ade. Teman saya kan sinyalnya terganggu, jadi dia bikin chat ini di sini. Dia katakan bahwa pokoknya kami perlu keterangan tentang rancangan kegiatan untuk dapat menilai apakah program tersebut layak didukung atau tidak. Kalau misalnya kita fokus pada seminar, maka ya data-data seminar tersebut perlu ada kerangka acuan kerjanya. Terus mengenai tim kerja,
tetap dibutuhkan susunan nama-nama dan strukturnya, tidak harus menunggu tanda tangan bupati. Gitu sih Bu. Jadi intinya ya proposal baru sama RAB baru itu. Cuman masalahnya seperti saya ingin juga tanyakan mungkin sama Heru atau Dede, berarti ini tidak webinar, ini tatap muka, gitu loh. Saya belum. Suara saya masuk nggak sekarang? Halo? Iya, masuk Mas. Masuk Mas. Suaranya masuk. Ade, kedengaran nih. Maaf Ibu, tidak kedengaran sama sekali Bu. Ya, Mas Heru, suaranya. Ade, makanya kita kan perlu rancangan itu supaya agar kedengaran suara saya. Kedengaran tapi agak sedikit terputus-putus. Halo, Mbak Egar. Iya Mas. Kedengaran Mas, tapi tadi agak sedikit terputus. Saya balik lagi ke chat aja. Oke. Oke, intinya gini Mbak Egar, Pak Ade, kita perlu rancangan yang sudah mereka punya. Nanti kan kita bisa pilah-pilah. Oh, ternyata misalnya ini sulit didukung karena prosedurnya begini begitu. Kita kan bisa memberi catatan gitu. Terus kita kan sebelumnya juga sudah sempat membicarakan tentang kemungkinan webinar. Nah, kita juga perlu tanggapan sebenarnya webinar dalam pengertian lingkup kegiatannya bisa lebih luas, bisa mencakup nasional katakanlah, itu mungkin tidak dilakukan, atau bagaimana respon teman-teman? Mungkin kita bisa lakukan Pak Charles coba. Halo Pak. Halo, ya, silakan Pak Charles. Terima kasih Mas Heru. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Halo. Halo. Iya Pak Charles, silakan Pak Charles. Kedengaran nggak Bu? Kedengaran Pak, kedengaran. Sangat kedengaran Pak, jelas-jelas. Makasih Bu. Yang pertama, secara prinsipnya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Teti adalah hasil-hasil yang sudah kita kesepakati bersama sebagai, ya kita katakanlah sebagai panitia lokal yang berada di Samosir. Yang kedua, bahwa ada beberapa hal yang memang kami perbincangkan, bahwa tentang sesungguhnya seluruh konsep yang 8 konten yang sudah disampaikan Ibu Teti adalah akan terlaksana dengan atau tanpa dukungan dari pihak sponsor. Tetapi harapan kami semoga ada pihak-pihak yang bisa mendukung ini agar menaikkan kualitasnya. Kira-kira seperti itu yang pertama, Bapak Ibu. Lalu yang kedua, tentang saya rasa tentang pembuatan e-book atau film-film apapun itu, film dokumenter lah saya katakan, itu pasti bisa dilaksanakan, tapi memang di penganggaran APBD Kabupaten Samosir saya lihat itu tidak ada. Mungkin kalau secepatnya ini oleh pihak platform Indonesiana bisa memberi kabar ke panitia lokal, mungkin ini segera bisa dikerjakan Bapak Ibu. Lalu selanjutnya tentang konsep pelaksanaan acara secara khusus untuk tanggal 15 sampai 17 Oktober, kami juga berpikir sebenarnya ada 2 opsi yang bisa dua-duanya kita laksanakan. Yang pertama adalah tatap muka, lalu yang kedua live streaming melalui media sosial, Facebook dan YouTube tentunya. Tapi itu pun tetap membutuhkan biaya yang lumayan besar juga. Jadi saya rasa Bapak Ibu ada beberapa konsep yang mungkin yang akan kualitasnya naik tentunya, jangkauannya semakin luas, semisal dengan diadakannya tatap muka dan live streaming,
jangkauannya kan semakin luas, dan itu pun tetap kembali bila ada dukungan-dukungan dari khususnya dari kementerian, dalam hal ini platform Indonesiana. Mungkin hanya itu yang sementara yang bisa saya sampaikan, Bu, Bapak Ibu. Terima kasih, Horas. Horas. Jadi begini, Bu Ted, begini ya. Waktu dulu kan ada 3 kali workshop ya, Bu ya, katanya. Ada 3 kali workshop. Di proposal yang dulu ada 3 kali workshop, pewarnaan alami, sirat, dan manggatik. Ya, Bu ya. Secara tatap muka. Dan sekarang, apakah itu yang mau diganti menjadi seminar, Bu? Begitu? Bukan. Ya, Ibu, terima kasih. Itu di luar seminar, Ibu, di luar. Kalau sebenarnya di RAB kita sudah ada juga itu seminar itu tentang eksistensi ULOS. Di proposal yang pertama sekali kita sampaikan ke Panitia Pelawak Indonesia sudah ada, dan itu sudah kita buat RAB-nya. Nah, namun udah sampai 2 kali kita melakukan Zoom meeting ini, saya lihat kami masih tetap diminta membuat proposal untuk tersendiri seperti itu. Tadinya harapan kami seperti ini, Bu. Dulu kan saya menyusun proposal itu kan juga dipandu oleh tim Indonesiana, dipandu yang mana-mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, kami sudah urai di situ yang mana gawenya Pemkab atau Pemprov dan Pemkab, yang mana gawenya APBN, yang mana sponsorship, sudah kita urai sebenarnya. Nah, di harapan kita sebenarnya yang seminar itulah, karena memang dari hasil guidance ataupun pendampingan dari petunjuk daripada tim Indonesianya, tidak boleh, yang ini tidak boleh, yang ini tidak boleh, seperti itu. Nah, seminar itu harapannya tadi yang harus didukung seminar dan juga workshop tadi. Workshop yaitu yang untuk 3 hal, atau pelatihan, sirat, gatip, dan pewarnaan alam. Itu termasuk 1 seminar yang tadi yang saya ajukan barusan, yang saya sampaikan barusan itu di luar yang 3 tadi. Yang tadi kan workshop artinya pelatihan untuk peningkatan kapasitas daripada penenun ataupun komunitas. Nah, kalau seminar itu sendiri adalah untuk merubah ya, ataupun bukan merubah, mentransfer pemahaman kepada masyarakat tentang eksistensi ULOS sebagai alat budaya atau pelengkap ritual, dan satu lagi sehingga nanti masyarakat bisa menerima bahwa ULOS itu juga busana ULOS juga boleh diterima sebagai bagian daripada yang harus dikerjakan di Samosir sebagai kabupaten yang visinya pariwisata. Karena memang beberapa daripada souvenir di Samosir itu adalah bermotif ULOS. Nah, ada juga yang memang tidak setuju, terutama beberapa tokoh adat maupun di lingkungan kita pemerintah sendiri, misalnya beberapa dinas yang contoh dinas pendidikan itu kan harus lestari. Nah, seperti itu. Nah, itu sih yang mau dirubah, yang mau ditransfer ya, kapan dia sebagai alat budaya, kapan sebagai bagian daripada rangkaian daripada ekonomi kreatif. Itulah nanti outcome daripada seminar itu. Kalau workshop itu, pelatihan itu adalah peningkatan kapasitas daripada komunitas yang telah kami bina selama ini bersama-sama dengan dinas perindustrian kami. Nah, jadi hal yang berbeda, Ibu, workshop ataupun pelatihan dengan seminar. Demikian, Ibu. Tapi kenapa seminarnya harus 3 kali, Bu? Karena mencakup itu ya, mencakup penenun-penenun dari berbagai desa itu ya, Bu ya? Bukan, itu tokoh adat. Kalau di seminar, tokoh adat bukan penenun lagi. Kalau di seminar itu kita harapkan tokoh adat, kan ULOS itu kan juga harus dipahami sebagai, artinya ULOS itu kan ada di mana-mana, ada di setiap desa, dalam setiap ritual di setiap desa kan ada ULOS itu, ada. Nah, pesertanya pasti beda, Ibu. Pesertanya adalah tokoh adat yang ada di desa, FKTM ya, forum atau dan kepala desa juga. Nanti mereka yang menyampaikan kepada masyarakat. Kalau mudah semua masyarakat tidak mungkin sejumlah 170.000 masyarakat tidak mungkin. Namun melalui orang-orang tertentu di sebuah desa yang mengikuti seminar tersebut akan bisa mentransfer apa yang disampaikan oleh narasumber tadi ke masyarakat. Nah, contoh misalnya di setiap pesta adat di Samosir itu kan kepala desa selalu hadir, tokoh adat selalu ada. Nah, seperti itu. Jadi harapannya di seminar itu yang hadir itu bukan penenun lagi, Ibu, bukan penenun, tapi tokoh adat maupun pemerintah desa yang ada di masing-masing desa maupun kelurahan. Saya masih agak bingung, Bu. Berarti seminarnya itu 3 kali atau 1 kali mengumpulkan semua tokoh adat di Samosir, Bu? Sebenarnya
satu. Cuman karena memang kita desanya kan ada banyak, Bu. Tadi kan saya sampaikan 134 desa dan kelurahan kali 3 orang. Kami di TOR kami ini kami mencoba 3 desa per orang wajib hadir, yaitu kepala desa, tokoh adat, dan ketua FKTM. Kalau dikumpulkan di satu tempat tidak mungkin, maka kita buat menjadi 3 wilayah ya. 3 kali pelaksanaannya, 3 kali pelaksanaan di wilayah yang berbeda dengan orang yang berbeda juga. Halo Ibu, Bu Teti. Halo, suara saya terdengar jelas nggak ya? Jelas, Mas. Jelas, Pak Dede. Oke, baik. Baik, saya berarti kan sebenarnya begini. Pertama, saya ingin mengatakan dulu bahwa setelah pertemuan kita yang kedua, teman-teman, pertemuan kita yang kedua, itu sebenarnya kami, tim ahli, tim panel ahli, itu kemudian membuat pertemuan nih dengan Sekretariat Indonesiana atau Pokja Indonesiana. Nah, termasuk yang kami sampaikan sebenarnya adalah aspirasi dari teman-teman di Samosir, bahwa teman-teman di Samosir itu kan sudah jalan. Kami sudah memberi nih keterangan. Festivalnya sebenarnya sudah berjalan, ada beberapa mata acaranya yang sudah dijalankan dari seminggu yang lalu. Nah, ini yang bisa disikapi bersama adalah apa yang akan terjadi di depan. Jadi apa yang akan segera yang kebetulan mata acaranya atau kegiatannya belum berjalan gitu loh. Nah, waktu itu kita menyimpulkan bahwa ada 2 program baru atau ada 2 mata acara baru nih dari teman-teman di Festival Ulos Samosir, yaitu yang pertama seminar dan yang kedua pembuatan buku. Itu, Bu. Nah, ini sudah kita sampaikan nih kepada atau sudah menjadi diskusi kita, bukan kita sampaikan tapi menjadi diskusi kita di Pokja Indonesiana. Akan tetapi waktu itu sebenarnya ada begini, jadi saya agak saya kira sebaiknya teman-teman di teman-teman pelaksana Festival Ulos Samosir jangan menyimpulkan bahwa kok kita bolak-balik sih buat proposal lagi. Sebenarnya ini dampak dari proses yang pertama, dan yang kedua dampak dari kondisi yang kita semua sama-sama tidak menduga ini, Bu, bahwa festivalnya akan berjalan dalam situasi pandemi. Itu yang saya ingin garis bawahi. Nah, kebetulan ketika kita diskusikan soal usulan dari teman-teman di Festival Ulos Samosir tentang pelaksanaan festival dan pembuatan buku misalnya, itu ada pertimbangan begini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sampai hari ini itu masih mendorong sekolah-sekolah sampai perguruan tinggi untuk melaksanakan pendidikan mereka itu secara daring. Nah, kita ini kan di bawah kementerian yang sama, kan gitu pertimbangannya. Nah, kalau kita kemudian bikin kegiatan yang offline, tentu saja bukan langsung tidak boleh, tapi kita harus bertimbang-timbang nih, bertabrakan tidak dengan kebijakan yang sudah atau himbauan dari menteri. Nah, sebenarnya lebih ke sana, Bu Teti. Makanya kemudian kami perlu paham nih, misalnya kalau dibuat secara offline akan seperti apa offline-nya, sehingga kami juga punya cara atau punya pengetahuan yang cukup untuk mengadvokasi atau membela nih program yang dibuat oleh Festival Ulos Samosir. Sebenarnya lebih ke sana sih, Bu. Jadi saya agak khawatir teman-teman di pelaksana Festival Ulos Samosir udah lebih duluan menyimpulkan aja, ini kita capek-capek aja, jangan disimpulkan begitu, karena kita berproses bersama nih sejak awal gitu loh. Kami juga memerlukan alasan-alasan yang cukup kuat untuk kemudian menjembatani nih agar program tetap terlaksana, tapi kemudian juga kita tidak kemudian ditegur oleh menteri dalam hal ini. Gitu loh. Karena Pak Dirjen juga kan bawahannya Pak Menteri. Jadi kalau
kebijakan ini bertabrakan, ini yang sedang kita harus bersama-sama mencoba mencari jalan terbaik, cara terbaik agar ini tidak bertabrakan. Sebenarnya lebih ke sana, Bu. Jadi saya ingin menggarisbawahi jangan lebih dulu disimpulkan saja bahwa oh ini kok bikin proposal lagi, apa lagi. Bukan. Sebenarnya ini bagian dari proses kita belajar bersama. Kami juga sebenarnya kami juga sedang mempelajari gitu loh. Apakah program ini misalnya kalau kita dukung dari kementerian, dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, itu tidak bertabrakan dengan kebijakannya menteri. Itu yang pertama. Itu kenapa kami ingin tahu 3 kali ya Bu. Ya, di mana gimana bentuknya. Itu kira-kira kalau kita laksanakan terus kita dokumentasikan, itu kira-kira di gambar kita tidak akan diprotes kan gitu misalnya. Karena misalnya kalau kita dokumentasikan, kita sebarluaskan, kalau di gambar itu nampak bahwa semua yang hadir itu menggunakan protokol COVID secara ketat misalnya, ya kita aman gitu loh Bu Teti. Saya ingin memberi ini dulu deh, maksudnya jangan segera disimpulkan saja, ini kok kayaknya pembicaraannya bolak-balik, bukan bolak-balik kan, kalau ada perubahan ya wajar aja kita bikin proposal revisi gitu loh. Jadi teman-teman di Pokja Indonesiana pun kemudian bisa memperjuangkan nih kalau festival di Samosir tuh kondisinya begini, nggak mungkin online kan gitu. Itu aja sih Bu, saya ingin mempelajari itu karena saya agak khawatir langsung disimpulkan aja gitu. Apalagi sudah ada bahasa dengan atau tanpa dukungan Indonesiana sebenarnya sudah jalan ya. Kalau begitu kan kita jadi kok jadi kesimpulannya begitu. Itu dulu kalau saya Bu Teti. Jadi mari kembali ke pembicaraan diskusi soal itu gitu loh. Jadi kami ingin tahu agak detail nih, gimana kalau misalnya alasannya kan jelas, nggak mungkin kita laksanakan secara online karena berbagai faktor, baik penguasaan atas teknologinya sendiri oleh para peserta nantinya yang Ibu khawatirkan, juga karena persoalan sinyalnya juga gitu loh. Jadi teknis maupun infrastruktur pengetahuannya gitu. Oke, bisa diterima itu. Lalu kita akan melaksanakan ini secara tatap muka langsung kan gitu Bu. Seminarnya ini akan kita laksanakan secara tatap muka langsung. Nah, itu yang kami ingin tahu, di mana dia akan dilaksanakan, dalam bentuk apa, gitu. Maksudnya, berapa orang kira-kira yang akan hadir, apakah indoor? Kalau indoor, apakah kita akan bisa memastikan bahwa protokol COVID misalnya dijalankan. Ibu juga jangan langsung disimpulkan, sudah pasti kami pikirkan, tapi kami kan tim panel ahli belum tahu. Jadi kenapa kami membutuhkan catatan serupa itu agar kalau misalnya ditanyakan kenapa panel ahli kok menyetujui program dilaksanakan serupa itu, kami punya alasan gitu loh. Kami punya alasan, punya advokasi, bisa membela ini keputusan untuk membuat seminar secara offline. Ya gitu Mbak Ade. Saya mau menggarisbawahi itu deh. Nah, kembali aja. Sudah. Ya. Bagaimana, Dek? Kita bisa kembali ke tadi detail bayangan soal bagaimana seminar itu akan dilaksanakan secara offline, gitu loh. Gimana bentuknya di 3 tempat tadi kalau saya nangkap, di 3 tempat. Yang akan jadi peserta adalah para tetua adat. Kita belum tahu jumlahnya berapa kira-kira per sesi nanti. Iya Bu, berarti misalnya ya didetailkan aja Bu berapa orang yang akan hadir kira-kira kayak gitu loh. Terus bayangan ininya bagaimana, bayangan tempatnya itu di mana. Seperti itu. Kalau ininya kan temanya udah jelas ya. Gitu, memberikan pengetahuan kepada tokoh masyarakat ya supaya mereka bisa menyampaikan lagi ke warganya mengenai apa yang perbedaan antara pemakaian ulos untuk ritual dan bagaimana ulos digunakan untuk pengembangan ekonomi kreatif. Temanya kan sudah jelas itu ya Bu ya.
Terus kemudian ini sebenarnya seminar ini yang saya tangkap tujuannya ya nantinya untuk memberikan pemahaman lah kepada penenun melalui tokoh-tokoh di masyarakat bahwa boleh kok pengembangan ekonomi kreatif itu dengan rambu-rambu ini. Seperti itu tujuannya. Cuman detail pelaksanaannya, Bu. Karena nanti kami, seperti yang dikatakan Dede, kami ditanyakan, kenapa nggak webinar? Begitu loh. Iya kan? Karena sebenarnya dukungan Indonesia itu lebih kepada hal-hal yang daring sebenarnya. Seperti itu. Begitu. Tapi kalaupun tidak bisa, ya itulah yang harus kami katakan kepada kepada Dirjen Kebudayaan sendiri, gitu kan? Gitu, bahwa tidak mungkin sinyal segala macam. Nah, itu yang dibutuhkan detail itu sih, Bu. Kayak gitu. Terus kalau misalnya e-book itu jadi mau diajukan, juga detailnya seperti apa yang akan ditulis, seperti itu. Kayak gitu. Jadi ya memang proposal baru tuh maksudnya ya seperti itu. Detail-detailnya itu, detail dari acara itu. Ya kan? Baik Bu, saya respon sedikit ya Bu. Kalau pesertanya, kebetulan memang di Samosir sudah ada pedoman tatanan new normal untuk melakukan acara-acara baik pesta budaya, baik yang mengumpulkan massa. Nah, peserta untuk seminar ini yang saya bilang tadi akan dibagi di 3 wilayah dengan menghadirkan 3 per desa. Artinya pesertanya totalnya semua peserta seminar itu dari data kami 402 orang akan dibagi 3. Artinya sekali pertemuan itu hanya sekitar tidak sampai 150. Kalau di pedoman tatanan normal kami tidak boleh lebih dari 150 orang untuk mengumpulkan massa dan juga memang harus dipertimbangkan dari sisi ruang pertemuannya. Berarti 402 orang peserta, dari ini yang 402 orang ini adalah 3 per desa kelurahan. Karena di Samosir itu ada 134 desa dan kelurahan. 134 kali 3 total pesertanya 402 orang, ditambah narasumber, dan juga ditambah panitia lokal dari panitia Festival Ulus itu sendiri. Jadi artinya dalam satu pertemuan itu mungkin hanya mengumpulkan tidak sampai 150 orang, hanya mungkin sekitar 125 orang per satu seminar. Nah, dukungan-dukungan yang diharapkan sebenarnya adalah karena ini tadi kan narasumbernya itu ada dari luar Samosir, yang pasti ya ada penginapan buat narasumber dari luar Samosir, juga ada tentu saja ada honorariumnya, dan buat para peserta tentu saja karena ini kan mereka juga akan menghabiskan waktu minimal setengah hari, karena di RAB kita, di TOR kita itu kita buat masing-masing narasumber itu menyampaikan 2 jam termasuk diskusi, jadi 6 jam dalam satu hari itu. Mereka juga akan, harapan kami mendapatkan uang harian atau pengganti transport, walaupun tadi saya sampaikan bahwa ini akan dikumpulkan di 3 kecamatan satu tempat, kan juga medannya kan jauh, tidak berdekatan gitu, jauh juga, jadi artinya mereka juga membutuhkan dukungan pengganti transport ataupun uang harian. Lalu juga ada makan bersama, ada tempat sewa pertemuan, itu saja sebenarnya. Lalu nanti di akhirnya ada lalu nanti di akhir acara itu ada sebuah kesepakatan bersama antara semua tokoh-tokoh tadi, perwakilan dari desa ataupun kecamatan itu menandatangani apa saja ya, ulos yang mana saja yang boleh dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, atau ulos yang dipakai setelah ritual apa gitu. Kalau ulos yang dipakai setelah ritual sakral atau acara tertentu tidak diperkenankan seperti itu. Nanti itu mungkin nanti yang akan dimuat di akhir daripada seminar itu. Demikian Ibu. Jadi ini sama ya dengan proposal yang sebelumnya ya Bu? Persis sama ya? Ya sebenarnya ini kan di proposal kami yang awal sebenarnya sudah kami sebutkan, cuma
udah langsung malah kita sudah langsung kita bagi dua. Di proposal awal yang kami sampaikan ke panitia itu FGD ulos sebagai pakaian adat Batak atau yang tadi saya bilang kelengkapan ritual. Yang kedua kami bagi, kami sebutkan untuk ulos sebagai fashion. Nah, artinya yang manapun proposal yang pertama ini pun saya kira lebih bagus daripada kami harus mengulang-ulang lagi. Ini mungkin boleh dibaca oleh panitia Program Indonesia Anak kembali, dipelajari kembali terkait daripada isi daripada RAB itu sehingga tidak mengulang-ulang kembali, Ibu. Berarti yang pertama tuh juga 3 wilayah itu, Bu? Kalau yang pertama sih memang kita tidak buat seperti itu, tidak kita bagi per 3 wilayah, langsung sekali pertemuan saja gitu kan. Karena kemarin itu pun kita dipandu oleh Prof. Indonesia harus sekian persen dari dana seperti itu. Jadi kita artinya kita rampingkan, kita rasionalisasi lagi sehingga ya hasilnya seperti RAB yang ada sekarang. Harapan kami sebenarnya supaya dia optimal, seminar itu optimal harus seperti yang kami rancang awal. Namun karena kita sudah dipandu, dibatasi dengan jumlah dari kementerian hanya sekian persen yang boleh. Nah, akhirnya kita menyesuaikan. Nah, itu sudah belum dikirimkan tuh, Bu, yang baru karena ini RAB terakhir itu tanggal 13 Maret. Ya, Ibu. RAB yang dikirimkan tuh yang diterima tanggal 13 Maret. Berarti kan yang baru belum, toh? Ya. Yang terbaru? Karena yang diterima tuh yang tanggal 13 Maret, Bu. Ya. Ya, benar, Bu. Izinnya, Bu. Nah, itulah yang perlu dikirimkan kembali dengan rencana yang walaupun ada perubahan sedikit ya tetap harus di proposalnya berarti sedikit diubah dengan 3 wilayah, dengan segala macam, dengan alasan-alasan kenapa harus offline kayak gitu loh. Itu, Bu, makanya itu yang kami tunggu sebenarnya. Baik, Bu. Ya, hari ini saya finalkan. Halo, apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar? Halo? Dengar, Bu. Nah, tadi seperti sudah ditekankan oleh Mas Dede bahwa karena kami juga berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kami itu perlu mengajukan argumen kenapa kegiatannya harus offline, harus langsung. Nah, sebenarnya dari pertemuan ini, saya pribadi sudah mendapat gambaran bahwa seminar tersebut dimaksudkan untuk menghasilkan kesepakatan di wilayah adat tentang pakem-pakem, tentang norma-norma, tentang aturan menyangkut ulos. Saya sendiri bisa menyadari betapa hal itu penting. Hanya saja, seperti yang tadi dibilang oleh Mas Dede, kami harus bisa menyusun argumen bahwa kegiatan seminar ini memang hanya bisa dilaksanakan secara langsung. Harus ada argumennya. Jadi yang disampaikan oleh Bu Teti tadi perlu tersampaikan secara tertulis. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, sebenarnya di pertemuan sebelumnya juga Mas Yahya sudah menyampaikan rambu-rambu. Ada sejumlah ketentuan prosedural yang mungkin akan membatasi. Yang mungkin nanti harus didiskusikan lagi bagaimana cara menyesuaikan dengan pembatasan-pembatasan tersebut. Atau mungkin dari Pokja, Mas Yahya atau yang lainnya bisa menanggapi tidak sekarang? Izin, ada Mas Rinto. Sedikit saja. Sebenarnya mau monitoring sebenarnya, tapi gatel juga nih. Gini sedikit aja sih soal ini ya, soal format acara, apakah daring atau luring ya. Nah gini, ada agenda besar, event besar di program besar di Kemendikbud, itu Pekan Kebudayaan Nasional. Nah, sejatinya itu acara pengen dibikin secara offline ya. Nah, cuma kemudian Menteri melihat lain bahwa supaya sinkron dengan kebijakan pendidikan, maka diarahkan PKN itu full daring. Gitu. Jadi saya pikir juga jangan sampai nanti acara yang didukung oleh Indonesiana, oleh Program Indonesiana, oleh Kemendikbud, ini bertentangan dengan kebijakan Kemendikbud di bidang pendidikan. Jadi saya pikir kalau memang toh
ada event yang memang mau digelar secara harusnya offline, maka perlu justifikasi yang kuat, perlu argumentasi yang kuat, perlu narasi yang kuat, sehingga nggak ada pilihan lain selain melakukan acara itu secara offline, gitu Bapak Ibu. Itu sih dari saya. Jadi sekedar mengingatkan ya bahwa ada kebijakan di bidang pendidikan dari Kemendikbud. Ini pembelajaran jarak jauh secara online gitu. Nah, sejatinya event-event kita juga sinkron dengan kebijakan itu. Jangan sampai nanti giliran pendidikan aja online, tapi kok ini acara kebudayaan offline gitu, tatap muka gitu. Saya pikir perlu ada justifikasi, perlu ada argumentasi yang kuat untuk kemudian kita memutuskan itu gitu. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Rinto. Mungkin Mas Yahya bisa menjelaskan ya soal itu RAB itu, Mas. Mas Yahya ada nggak ya, Mbak Enggar? Ada. Silakan Mas Yahya. Ada Mbak, ada. Mas Yahya silakan. Ya, selamat siang semuanya. Dari RAB yang dikirim dari Samosir itu kan pertama itu tanggal 13, terus saya minta direvisi dan terakhir dikirim itu tanggal 17. Karena waktu awal itu kan dari pembagian antara Pemda dengan Indonesia itu kan tidak nominalnya terlalu besar untuk Indonesia, lebih besar Indonesia daripada Pemda. Ya saya minta waktu itu kan untuk bahwa nominal untuk Pemda lebih besar daripada nominal yang Indonesia sediakan itu. Cuman waktu itu kan ini jadi rencana kan mereka kan akan membuat mereka kan akan dari Samosir akan membuat 3 workshop, yaitu tentang pewarna alami, sirat sama mangatip ya. Terus ada satu lagi ini tentang FGD, eksistensi ulos dalam ritual budaya Batak. Mas Yahya suaranya kecil ya? Sekarang malah hilang. Ya, halo Pak Heru. Jadi halo tes. Iya, ada kedengaran tapi kecil suaranya. Ya. Mungkin dari mana tuh Bu Mariani ya? Yang ngebut itu loh. Ya. Iya, coba Mas Yahya. Halo. Iya. Ya, lanjut bahwa sebenarnya ini memang untuk FGD eksistensi ulos dalam ritual budaya Batak ini ada di RAB. Cuman waktu itu kan karena untuk workshop itu rencananya kita yang akan mengampu, jadi waktu itu kita bikin supaya nggak usah dimasukkan maksudnya dibebankan di Indonesiana, bagian Indonesiana yang akan dilakukan ke Setdijen. Karena waktu itu kan untuk workshop kan ini tanggungannya untuk PTLK ya, untuk pembiayaannya. Karena hubungannya kan dengan pelatihan. Nah, sementara
setelah ada pandemi ini kan PTLK cuman menyanggupi untuk kegiatan memutuskan untuk kegiatan workshop sendiri dilakukan secara daring untuk Indonesia. Nah, makanya mungkin misalnya ini ini apabila ingin diadakan kembali ya kita minta untuk dibikin RAB khusus untuk maksudnya ditambahkan di RAB sebelumnya mengenai maksud saya untuk FGD eksistensi ulos ini mohon untuk dibikin seperti acara sendiri itu dan ditambahkan di RAB yang sebelumnya. Jadi kita bisa melihat total dana kegiatan tersebut itu berapa gitu loh. Karena kan ini yang di RAB lama ini kan gabung dengan honorarium acara. Terus untuk pembuatan e-booknya ya mohon untuk ditambahkan juga di RAB gitu loh. Karena kan untuk e-book ini kan di RAB yang lama kan belum ada. Mungkin itu sih dari saya. Ya saya kembalikan ke Mbak Egar. Ya, gimana Mbak Dek? Tadi terdengar jelas suaranya Mas Yahya? Halo, Mbak Dek? Terdengar. Jadi sebenarnya sih gini, kalau yang saya kembali lagi sebenarnya kalau saya setuju dengan seperti yang disampaikan oleh Pak Dede tadi, Mbak Dek, bahwa ini kan proses belajar. Jadi kalau tadi saya juga dapat informasi dari Mas Yahya, ini RAB ini kan dikirimkan tanggal 13 yang pertama, 13 Maret, kemudian terakhir di tanggal 17. Di sini memang belum 17 Maret. Oh, Maret juga. Maret juga, Mbak. Jadi kalau saya lihat ya memang belum ada gitu. Nah, ini kan saya juga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Heru nih di sini, bahwa perlu disampaikan lagi kembali RAB maupun proposal yang memang tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bu Teti panjang lebar itu kan secara pembicaraan saja gitu. Nah, tapi memang kita perlu yang tertulisnya seperti itu. Nah, ini kalau saya ngelihatnya tadi yang di RAB terakhir di tanggal 17 juga itu memang belum ada, Mbak, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Bu Teti itu. Jadi memang butuh yang terbaru lagi seperti itu. Iya, Mbak Dek. Pak okay. Dede. Ya. Ya, saya kira udah difahami itu oleh Bu Teti. Begini, itu semua daerah, 5 daerah yang hari ini melakukan Lokakarya Indonesia, nah untuk diketahui oleh teman-teman pelaksana Festival Ulos Samosir, itu semua juga mengajukan lagi proposal revisi kok. Jadi bukan hanya Samosir yang diminta. Kenapa? Karena semua posisinya sama dengan Festival Ulos Samosir. Pengajuan proposalnya yang awal itu yang kita bicarakan di dalam Lokakarya. Jadi wajar kan setelah Lokakarya ada perubahan gitu. Ada perubahan. Misalnya kalau di Festival Ulos Samosir ya, ada beberapa hal yang dulu mungkin tidak tercantum, tidak tergambarkan di dalam festival di dalam proposal yang lama, dan itu yang akan ditambahkan di dalam proposal yang baru. Yang kemudian maknanya bukan berarti proposal yang lama nggak ada gunanya dong loh. Gimana? Kan proposal yang lama yang kita bahas gitu loh. Ada gunanya dong, dan justru ini akan membuktikan bahwa proses Lokakarya ini ada manfaatnya gitu loh, bahwa
paling tidak ada saling kesepahaman ini, saling memahami antara Pokja Indonesiana, kami dari Pokja Indonesiana dengan pelaksana Festival Ulos Samosir. Jadi saya kira sudah dipahami kenapa kita menunggu proposal revisi yang menunjukkan kepada kita semua bahwa ada proses belajar nih dari proposal yang pertama, perubahannya tuh sekarang seperti ini, akan tampak di proposal revisi itu gitu loh. Nah, gitu sih, saya mau itu aja. Jadi kita menunggu, intinya kita di Pokja Indonesiana menunggu proposal revisi dari teman-teman penyelenggara Festival Ulos Samosir. Perubahan yang paling mendasar adalah ada 2 item ini yang sebenarnya belum tergambar di festival awal dulu, di proposal yang awal. Itu yang harus ada di proposal revisi ini gitu, yaitu rencana tentang festival, rencana tentang seminar yang kemudian ada alasan kenapa dia tidak bisa diselenggarakan secara online, ya secara daring gitu. Itu yang akan kita gambarkan di proposal revisi ini, di proposal yang baru. Gitu. Kenapa tidak bisa dilaksanakan, berapa banyak pesertanya, bagaimana agar dia tidak kemudian berbenturan dengan kebijakan kementerian di bidang pendidikan. Itu kita gambarkan di dalam proposal yang baru. Lalu berapa anggarannya? Kan nggak mungkin sama RAB-nya dengan yang tadinya direncanakan di bulan Maret gitu. Karena formatnya aja berubah gitu loh. Jumlah orang yang ikut juga berubah. Gitu. Masa sama RAB-nya? Masa masih merujuk proposal yang lama? Itu sih. Saya ingin memberi pemahaman ini harus jadi pemahaman kita bersama. Betul, setuju dengan Pak Dede. Ya, jadi intinya Pokja Indonesiana sekarang menunggu proposal revisi dari teman-teman penyelenggara Festival Ulos Samosir. Setuju. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Dede, dan ini juga ada tambahan dari salah satu narasumber di lokasi Jawa Timur ya. Kita kan melakukan pelaksanaan di 5 lokasi. Nah, ini ada Mas Adi Wicaksono menyampaikan bahwa Jawa Timur sendiri bahkan melakukan pembuatan RAB-nya itu baru, benar-benar baru gitu, dan istilahnya jadi jauh berbeda dengan proposal maupun RAB awal yang dibuat dan yang dikirim kepada Pokja Indonesiana, Pokja Pembinaan Lembaga ini yang mampu kegiatan Indonesiana seperti itu. Nah, mungkin ini kalau yang tadi disampaikan sama Pak Dede itu menurut saya sudah sangat-sangat jelas sekali. Jadi yang kita harapkan itu adalah ketika 2 kali pertemuan kemarin, hari ini kita sudah bisa tahu secara teknisnya dari Kabupaten Samosir apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk seminar itu gitu kan. Nah, kemudian tornya seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Ade juga. Nah, ini kan kita sama sekali di WA Group itu belum menerima, Bu Teti. Saya kan juga kemarin menyampaikan bahwa di diskusi kedua kita itu sangat-sangat produktif. Nah, tapi untuk lebih memproduktifkan lagi untuk mencapai tujuan, istilahnya kita kan punya tujuan yang sama nih gitu kan, istilahnya seperti itu. Nah, ini kayaknya WA Group ini malah justru kalau menurut saya kurang berfungsi atau kurang produktif kalau menurut saya gitu. Nah, kan sebenarnya kemarin juga di pertemuan kedua diharapkan juga sudah ada susunan tim kerja minimal draftnya saja gitu kan. Nah, tapi tadi Bu Teti menyampaikan perlu menunggu tanda tangan. Nah, ini kan kita sebetulnya para tim ahli ini membutuhkan itu Bu dari awal. Jadi membutuhkan rancangannya atau draftnya lah minimal, tidak perlu langsung ditandatangani, karena kalau kita nunggu tanda tangan pasti akan lama. Nah, itu kemudian tornya, kalau Ibu memang seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dede lebih fokus kepada seminar yang ingin didukung, maka ditunggu nih Bu tornya atau proposal barunya, kemudian
RAB-nya seperti apa, dan tentunya karena Ibu mengharapkan seminarnya itu adalah tatap muka, harus ada justifikasinya, Bu, seperti itu. Oke, mungkin itu. Silakan Bu Teti kalau mau ditambahkan atau mau ada yang mau disampaikan lagi. Mas Heru, Mbak Ade? Sama dengan Dede ya. Baik, terima kasih Bu. Kami sudah sudah sangat paham. Kami maaf Bu kalau memang kurang kami juga menyadari kurang produktif WA Group karena memang saya sampaikan kami sangat disibukkan dengan pelaksanaan festival ULOS, di mana kami bolak-balik juga bertemu dengan para penonton kami dan juga pekerjaan tugas-tugas lainnya, termasuk juga karena kami memang dalam rangka pilkada, Pak Bupati yang akan cuti segera, jadi agak banyak memang pekerjaan-pekerjaan kami yang sangat menyita waktu kami di Dinas Kebudayaan. Baik Pak Kadis kami juga mohon maaf tidak bisa bergabung karena terlalu banyak memang agenda-agenda yang harus kami ikuti selama beberapa hari ini sampai beliau mungkin cuti ya, Pak Bupati akan cuti sebagai incumbent. Nah, mungkin hari ini kalau tidak ada kendala ini akan kami finalkan TOR maupun RAB khusus untuk yang 2 konten tadi, yaitu seminar tentang ULOS dan juga satu lagi pendokumentasinya. Itu lebih fokusnya akan kami lengkapi RAB-nya dan juga TOR-nya Ibu akan kami sampaikan, termasuk satu lagi tadi panitia pelaksana yang belum bertanda tangan Bu akan kami sampaikan melalui WhatsApp group nanti mungkin di sore hari nanti Bu. Demikian Bu, terima kasih atas masukan-masukan yang hari ini sudah mulai bisa mengarah apa yang harus kami kerjakan dalam segera. Demikian Bu, terima kasih. Baik Bu Teti, terima kasih. Mbak Ade, Pak Dede, dan Mas Heru silahkan kalau ada yang ingin disampaikan lagi. Saya ingin bertanya sama Pak Charles ya, apakah ada akun Facebook atau YouTube tentang festival ini ya? Kan sudah berjalan ya? Oh ya Bu. Apakah ada akun Facebook, Instagram, atau apapun tentang festival ULOS Samosir ini, Pak? Instagram sudah ada Bu. Facebook? Facebook kayaknya belum. Tapi ya, boleh Bu langsung dieksekusi hari ini Bu. Oke. Karena lomba-lomba segala macam udah terjadi ya, ini udah masuk, udah berjalan. Ya. Kayak gitu. Terus kemudian media apa saja nanti yang akan ada bagian komunikasi nggak ya di sini Bu? Media apa saja yang akan meliput, yang akan diundang untuk meliput festival ini? Ibu Teti lah yang jawab Bu. Media lokal mungkin ya? Media lokal apa saja? Ini saya bicara soal publikasi nih Bu. Ibu Teti yang jawab. Baik, terima kasih Bu. Seperti yang kami sampaikan di pertemuan kedua bahwa sebenarnya sudah kita buat Instagram untuk Festival ULOS, juga sudah ada fanpage kita dari Dinas Kebudayaan yang mengupdating kegiatan-kegiatan terkait dengan Festival ULOS. Kalau dengan sebenarnya ada banyak media-media yang bisa kita gunakan, namun kami belum mengirimkan atau menginformasikan kepada Kominfo kami maupun ke Facebooknya Dinas Pariwisata, ya Dinas Pariwisata yang mereka juga punya follower yang sangat banyak. Mungkin nanti dengan pertemuan ini kami akan mencatat hal penting yang harus kami lakukan terkait daripada publikasi daripada Festival ULOS ke berbagai media yang ada di lokal ataupun Kabupaten Samosir. Demikian Pak, terima kasih. Berarti bagian publikasinya itu di Dinas Infokom ya Bu ya? Dan pariwisata Ibu. Pariwisata dan Infokom. Berarti tidak ada panitia pelaksana khusus publikasi ya? Kita sendiri sebenarnya ada Bu, di dinas kita ada
staf kita yang selalu mengupdate kegiatan-kegiatan terkait konten Festival Urus ini sendiri. Maksudnya dari orang luar nggak ada ya Bu ya? Maksudnya tim kerja ini loh. Ibu, karena memang saya sampaikan kepada Ibu bahwa apa yang ada di DPA kami masih itu yang bisa kami kerjakan. Ketika kami melibatkan orang luar, di luar kami, di luar tim yang sudah ada, kami kan butuh supporting dana. Nah, tadinya kan di harapan kami kan di RAB kami juga kan seperti itu, yang publikasi dan sebagainya kan di anggaran kami memang tidak ada. Paling kami hanya ya bekerja sama dengan Kominfo kami dan Dinas Pariwisata. Itu yang bisa kami lakukan tanpa budgeting. Oh iya. Oke, kalau saya Bu Teti yang mau klarifikasi aja, acara yang sudah jalan itu kan lomba ulos sama pameran ulos ya Bu ya, 2 itu ya? Pameran belum? Belum, pameran nanti 3 hari Pak, di 15 sampai 17. Yang sudah jalan itu adalah lomba ulos Sibolang. Oke, lomba minggu ulos depan Sibolang. Akan mulai lomba Senin depan ya akan lomba ulos Stola Bintang Maratur untuk 53 peserta di hari Senin nanti. Baik. Nah, kegiatan yang sudah jalan maupun kegiatan yang akan segera berjalan itu kan ada aturan dari dinas kan Bu? Ada aturan yang dibuat oleh dinas tentang tata cara lombanya, kriterianya dan lain-lain, ada kan Bu? Ada juknisnya Pak, semua ada juknisnya Pak. Oke, ada petunjuk teknis. Nah, petunjuk teknisnya itu aja Bu, tinggal dikirimkan di grup WA, kan saya kira sederhana aja itu. Jadi kita bisa punya bahan yang lengkap untuk membuktikan bahwa sebagian kegiatan sudah jalan, juknisnya bahkan sudah dibuat detil gitu. Nah, itu aja yang kita tunggu di grup WA sih. Sebenarnya dulu Pak Siswanto sempat berjanji akan memberikan. Itu saja Bu, itu saja dari saya. Baik Pak. Jadi begini Bu, mungkin perlu dipahami ya Bu ya. Jadi platform Indonesiana nih kok mungkin dipikirnya merambah ke acara-acara lain yang tidak didukung gitu ya. Bukan seperti itu, karena Lokakarya itu sebenarnya Lokakarya soal penyelenggaraan festival. Jadi walaupun yang didukung tidak semuanya, tapi kita menyeluruh melihat bagaimana sebuah festival diselenggarakan. Jadi akhirnya kita pastilah akan bertanya soal pameran juga, soal lomba, soal ini, walaupun itu mungkin tidak didukung. Jadi perlu dipahami platform Indonesiana itu dan Lokakarya itu sebenarnya ya ini tentang tata kelola festival, bukan acara yang didukung begitu Bu. Jadi maaf mungkin perlu dipahami seperti itu. Ya. Mungkin mohon izin Pak Siswanto bisa silakan Pak Siswanto melalui moderator. Ya silakan Pak Siswanto kalau mau ada yang disampaikan. Halo Pak Siswanto. Halo. Ya halo. Suaranya agak jauh ya Pak. Iya. Kondisinya begitu. Ini daerahnya. Oke. Hilang. Makanya saya matikan videonya. Oke, siap. Silakan Pak. Iya, terima kasih untuk masukannya. Satu yang dibilang Pak Dede tadi, memang juknisnya sudah ada, tapi kan saya tidak bisa memberikan langsung itu. Tahu yang mana yang akan di-upgrade dengan masuknya Festival Ulus di Indosiana, program Indosiana. Lalu seperti yang pertemuan kita yang lalu, kami sudah melakukan beberapa kegiatan dan karena itu kami tetap melaksanakannya selaku koordinator
kantor, memang kami ada buat khusus untuk pameran dan fashion show. Kami memang punya pertimbangan untuk melakukan daring, cuman itu masih aktif karena sampai saat ini sesuai dengan store yang ada kita masih offline. Itu jadi kami pun secara kerja tentunya kami bingung yang mana yang mau di-upgrade, sehingga kalau misalnya ada muncul kegiatan baru, karena saya lihat untuk seminar dan pendokumentasian itu tadinya itu akan menjadi sebuah prioritas karena tidak ada anggaran dari Pemkab, ya artinya itu sudah kita tidak terlalu prioritaskan. Namun karena pertemuan yang kemarin perlu pendokumentasian dan pendidikan kepada masyarakat, maka itu dimunculkan IPDT untuk segera ditindaklanjuti. Cuman memang akhirnya kami akan bingung ini kegiatannya bagaimana, kualitas untuk tingkat nasional versinya dari Indosiana seperti apa, kami juga kan tidak tahu, sehingga rapnya memang yang disusun IPDT belum kita finalkan. Rapnya sudah ada, cuma belum kita finalkan karena kita bingung kalau misalnya yang akhirnya kegiatan yang kita buat bukan menjadi kegiatan yang didukung, artinya kayak dibilang Ibu Ade tadi, bahwa akhirnya jadi fokus Indosiana di pendokumentasian dan pembuatan buku dan bikin seminar tadi, berarti itu kan hal yang baru yang selama ini kami tidak memprioritaskannya utama, tidak menjadi prioritas utama. Itu mungkin jadi masukan, sehingga ketika tadi Bu Teti bilang tim kerjanya, saya sendiri juga agak ragu melibatkan eksternal karena kami nggak punya anggaran untuk mereka datang, mereka mempersiapkan segala sesuatu, kami tidak memberikan apapun gitu. Dan standar harga dan di anggaran yang disiapkan tidak ada. Jadi kalau kami masih membuat proposal untuk itu, kalau misalnya Indosiana tidak setuju dan mereka sudah kerja, kami yang akan menanggung malunya gitu. Karena sampai sekarang pun dari Dirjen Kebudayaan untuk bantuan sosial bagi teman-teman seniman di Samosir ini pun tidak cair juga gitu. Jadi kami sudah harus menjaga-jaga benar, Bu Ade, untuk melibatkan orang-orang yang bisa terlibat di dalam Indosiana ini, di dalam festival Ulus ini. Demikian mungkin masukan dari saya. Baik Pak, terima kasih Pak Siswanto. Ini memang agak jadi macet karena kita belum bisa beranjak lagi karena memang proposal baru dan RAB barunya belum dikirim, begitu. Iya, betul Mbak Ade. Ini mungkin kalau misalkan seperti ini, gimana nih kira-kira? Kita juga bingung juga jadinya ya Mbak Ade, karena kita perlu melihat RAB-nya dan proposalnya dulu, baru kita bisa bahas di forum sebetulnya kan. Sebenarnya kan kemarin itu harapan kita di sesi ketiga ini kita baik itu narasumber maupun tim dari Indosiana, dari Pokja yang menangani Indosiana itu sudah menerima RAB-nya dulu gitu kan, RAB dan proposal barunya gitu. Tapi sekarang kita belum bisa menindaklanjuti atau memberikan masukan. Nah, ini mungkin Pak Dede, bagaimana Pak Dede? Mas Heru. Mbak Egar, suara saya kedengaran nggak? Jelas kedengaran. Nah, di jadwal kita, pertemuan berikutnya untuk Samosir itu kan tanggal 22 September. Betul. Oh ya, sebenarnya saya barusan tidak mendengar apa yang dikatakan Pak Siswanto ya, mungkin karena jaringan saya ya. Tapi memang suaranya sangat halus sekali. Iya, saya hanya menangkap bagian akhirnya. Oke, kita ada sejumlah kendala, tapi kalau kayak seperti ini kan kita berarti bolak-balik nih, mana yang harus lebih dulu. Nah, saya pikir kita perlu mengusulkan menunda pertemuan keempat. Betul. Nah, sebelum pertemuan keempat itu, kita harus mencari cara, kita harus bersepakat di luar forum ini, mungkin bisa manfaatkan grup WA, bagaimana mengatasi kendala yang sedang kita hadapi bersama ini. Beberapa katakanlah hambatan prosedural yang dialami oleh teman-teman dinas di Samosir, silahkan disampaikan secara tertulis.
melalui grup WA, nanti kita bisa bahas bersama poin-poin yang tadi disampaikan oleh Pak Siswanto. Saya menduganya, karena saya tidak dengar jelas, itu adalah poin-poin inti dari kendala yang sekarang sedang dialami. Sampaikan itu secara tertulis, lalu nanti kita coba bahas. Sambil begitu, kita coba pikirkan untuk mengundurkan pertemuan keempat, karena kalau kendala ini tidak berhasil kita atasi, pertemuan keempat itu menjadi, saya pikir tidak akan bisa produktif. Betul. Itu dari saya. Betul. Oke. Saya sangat setuju dengan masukan dari Mas Heru bahwa rasanya kalau untuk yang kegiatan Indonesiana Kabupaten Samosir ini perlu kita tunda, karena memang sebetulnya kan minggu lalu itu kan harapan kita sudah menerima. Nah, tapi ini kan akan mundur lagi nih kayaknya ya, karena kita belum menerima yang terbaru, proposalnya terutama tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dede juga, ada 2 poin yang tentang seminar dan tentang pembuatan buku itu sendiri gitu kan, sebagai bahan dokumentasi. Nah ini saya juga merasa kayaknya perlu untuk memundurkan dulu waktunya, terutama karena ini kan sudah di sesi ketiga. Jadi kalau misalkan pertemuan berikutnya masih belum ada, saya rasa memang betul juga kata Pak Heru, itu akan kurang produktif seperti itu. Nah ini Pak Dede, Mbak Ade gimana? Ya, gimana? Mbak Egar. Sebenarnya sudah mengerucut, saya kira. Begini, ada paling tidak kita sudah dapat gambaran. Jadi sebenarnya justru saya bingung karena masih ada kata kebingungan apa lagi gitu kan, saya kira. Yang dari Pak Siswanto. Ya, karena sudah jelas bahwa ada 5 mata acara di festival Ulos Samosir. 3 diantaranya itu ada yang sudah berjalan dan akan segera berjalan, yaitu lomba Ulos Sibolang, kemudian pameran, kemudian fashion show katanya tadi kan ada 3. Nah, yang 3 itu kita cuma minta mana juknisnya, mana tornya yang katanya sudah ada gitu, cuman tinggal dikirim kan di grup WA bisa gitu, biar kita yang nanti kumpulkan. Itu 3. Nah, sementara ada 2 program baru yang akan diminta untuk dibiayai oleh Indonesiana. Kan sudah apa lagi ya, kebingungan apa gitu, ada 2 program baru. Cuman karena dia akan didukung oleh Indonesiana, tentu kita ingin tahu apa yang diminta dukung itu apa barangnya. Kan nggak bisa juga kalau kita nggak paham nih yang diminta dukungan itu apa saja, berapa, atau bahkan berapa angkanya kan gitu. Betul. Makanya kita perlu proposal gitu loh, proposal revisi, dan sudah saya tegaskan tadi bahwa jangan dianggap proposal revisi ini seperti apa ya, kok jadi menakutkan gitu loh bikin proposal revisi. Semua daerah yang tahun ini ikut di bawah platform Indonesiana juga mengajukan, bahkan sampai Mas Adi sampai cerita Jawa Timur itu proposal baru sama sekali. Betul. Gitu loh. Jadi apa salahnya kalau kenapa sih kok teman-teman pelaksana festival Ulos Samosir nggak mau gitu, atau keberatan membuat festival yang baru, bahkan sudah didahului, sudah disimpulkan, percuma karena nanti juga tidak akan disetujui. Loh gimana proposalnya belum sampai kok kita udah simpulkan nggak disetujui gitu. Saya ingin itu saja. Jadi sebenarnya sudah mengerucut, kita tunggu aja proposal revisi dengan 2 program yang diminta didukung oleh Indonesiana itu, bagaimana gambaran programnya dan berapa anggaran yang kira-kira dibutuhkan untuk melaksanakan itu. Itu isinya proposal revisi. Terus kita tunggu TOR dari 3 kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan segera dilaksanakan, yang ditanggung oleh APBD, kan itu bahasanya, sudah ketahuan kalau itu ditanggung oleh APBD. Jadi saya kira tidak mengambang sih, sudah mengerucut, saya kira sudah mengerucut. Tinggal 2 itu aja. Kalau program yang ditanggung APBD itu kita tunggu tornya supaya kita bisa juga membuktikan bahwa kegiatan ini sudah berjalan dengan tor serupa ini gitu loh. Terus kita menunggu proposal revisi, sudah saya kira. Nah, kalau saran Heru tentu saja kalau proposal revisinya masih perlu dikerjakan, mungkin waktunya
butuh waktu, ya silakan aja. Kalau memang mau ditunda pelaksanaan keempat, saya kira nggak apa-apa gitu. Ya. Itu Mbak Ega. Ya. Terima kasih. Siap. Terima kasih. Ini Mbak Ega. Ya, silakan Pak Rinto. Mau sharing aja sebenarnya. Boleh. Proposal itu kan bukan dokumen mati ya, dia kan dinamis, apalagi dalam konteks Indonesiana ya. Ini kan ada proses gitu ya, dan selalu diuji lah proposal itu. Dan kita ini kan tahun ketiga, tahun pertama dan tahun kedua itu ya kayak begini prosesnya gitu. Jadi bukan hal apa yang luar biasa, bukan sesuatu yang juga memberatkan. Saya pikir ketika kita harus merubah proposal gitu ya, karena ya itulah kan manfaat dari diskusi yang seperti ini kan ya, proses yang seperti ini kan bagaimana memperkuat proposal-proposal yang diajukan oleh daerah sehingga dia lebih solid, lebih mengena dengan apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh daerah. Berarti kalau merujuk pada PPKD gitu ya. Jadi saya pikir dalam kerangka itulah kita merasa perlu untuk membuat perubahan dalam proposal gitu. Kalau misalnya ada diskusi sekian kali, ada dinamika, pastilah proposal apalagi RAB pasti memerlukan adjustment, penyesuaian dengan dinamika yang ada dengan kesepakatan baru gitu ya. Dan tadi saya ya kan Ibu Katy ya sudah menegaskan bahwa beliau akan dan timnya akan melakukan perubahan adjustment proposal maupun RAB berdasarkan dinamika yang ada, berdasarkan diskusi-diskusi dan masukan dari berbagai pihak, dari teman-teman panel ahli. Saya pikir itu suatu progres yang baik ya, dan kita tinggal tunggu saja. Tapi juga soal mana bagian-bagian mana yang bisa dibantu oleh Indonesiana, oleh Kemendikbud, tentu juga mesti tersurat gitu ya. Artinya ada gitu informasinya gitu ya. Dan ini kan itu kan terkait dengan mana yang boleh, mana yang enggak, dan mana yang bisa, mana yang enggak didukung oleh kementerian gitu. Jadi saya pikir ini bukan dalam rangka untuk menghambat atau lebih prosedural atau birokratis, enggak, tapi lebih soal pertanggungjawaban. Dan menurut hemat saya platform Indonesiana ini, seluruh proses yang kita lalui sampai hari ini kan proses pembelajaran, dan dinamika yang ada di proposal itu kan menjadi barang yang juga dokumen yang kemudian di kemudian hari ini menjadi materi referensi buat siapapun yang nanti akan melakukan Indonesia seperti kita gitu ya, di daerah lain atau bahkan di Samosir sendiri. Katakanlah misalnya nanti yang akan kita gelar ini, Bu Teti ya, katakanlah ini event yang lebih besar, atau besar bukan dalam artian gegap gempita, tapi dari segi substansi itu memang menyentuh apa yang dibutuhkan oleh daerah gitu ya. Dari segi pelaksanaan sukses, kemudian berdampak baik pada ekosistem dan juga masyarakat. Nah, bisa saja nanti ada kita sendiri atau pihak lain yang akan melakukan hal yang sama gitu ya, dan ingin punya capaian sama dengan kita gitu ya. Dan tentu kalau mereka ingin melakukan itu, tentu kan ya mesti lihat jejaknya, apa sih yang dilakukan oleh kita ini sehingga event ini terjadi, berhasil gitu ya, secara substansi dan dampaknya itu ke masyarakat dan juga ke komunitas-komunitas budaya. Saya pikir ini kan legacy atau warisan yang bisa kita tinggalkan untuk jangka pendek maupun jangka panjang gitu ya. Kalau mau menyelenggarakan semua event itu kayak apa sih yang serius gitu ya. Itu saja sih Ibu Bapak dari saya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rinto. Ya, ini sebetulnya sudah sangat jelas sekali. Jadi memang pada intinya sekarang kami dari tim ahli maupun dari Pokja Indonesiana, Pokja yang mengampu kegiatan Indonesiana, ini sangat menunggu sekali dari Bu Teti dan tim untuk
perbaikan atau pembaharuan proposal dan juga RAB-nya, sehingga nanti tim ahli bisa menindaklanjuti dan juga mohon juga mungkin justifikasinya. Jadi nanti seperti yang tadi juga disampaikan, bisa memberikan pendampingan, mengarahkan mana yang bisa istilahnya kita juga bisa tahu sama-sama lah istilahnya seminar ini seperti apa nanti arahnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah ini mungkin saya rasa sudah sangat mengerucut. Jadi kita tunggu dari timnya Bu Teti RAB proposal yang terbaru nanti untuk bisa kita diskusikan lebih lanjut lagi di grup WA ya. Jadi grup WA kita juga biar produktif juga Bu Teti, karena saya kemarin sebenarnya saya juga menunggu-nunggu karena Bu Teti sempat menjanjikan akan mengirimkan susunan tim kerja gitu kan. Nah ini kita juga tunggu draft susunan tim kerja, kita tunggu proposalnya juga, kemudian kita tunggu juga RAB-nya, kemudian seperti apa, dan ya itu tadi yang mungkin yang menarik dari Pak Dede itu ya memang betul tidak perlu seolah-olah ditakuti ya Bu kalau kita membuat proposal dan RAB baru gitu kan, karena memang ini kan untuk sebenarnya kan tujuannya kan istilahnya untuk pencapaian yang kita harapkan bersama, intinya seperti itu. Baik, Mbak Ade mungkin ada yang mau tambahkan? Sama aja sih, jadi prinsipnya sebelum proposal dan RAB baru itu belum terkirim, mungkin memang lebih baik kita menunda pertemuan keempat, karena nanti akan sama lagi, mengulang-ulang lagi kita seperti ini, ya, seperti itu. Dan sebenarnya kami sudah ingin mengundang ya bagian yang memang sangat paham untuk membahas RAB, tapi mereka tidak mau kalau tidak ada proposal baru yang sesuai kenyataan yang nanti akan terjadi dan RAB baru. Jadi saya berharap pada lokakarya keempat ketika proposal dan RAB itu sudah diterima dan sudah dilihat ya oleh Pokja Indonesiana dan Sesdijen, nanti bagian dari Sesdijen bisa hadir di dalam lokakarya keempat, sehingga itu bisa dikunci gitu loh. Ya, kegiatan apa, RAB-nya berapa, itu bisa dikunci pada lokakarya keempat. Tapi ya syaratnya ya proposal baru yang lebih rinci dan RAB baru itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ade. Jadi mungkin kita sepakati aja ya Mbak Ade, Pak Dede, Mas Heru, untuk pertemuan berikutnya kita tunggu kita kasih waktu berapa hari ini Mbak Ade untuk baiknya nih supaya kita sama-sama enak ya Mbak Ade, Pak Dede dan juga Mas Heru. Baiknya kita tunggu sampai berapa hari, kita kasih waktu berapa hari untuk kita bisa menerima RAP proposal dan susunan tim kerja dari Samosir ini? Ya sebenarnya sih kalau sebelum tanggal 22 itu sebelum tanggal 22 itu sudah dikirim, itu bisa kita tetap melakukan karya tanggal 22. Tapi kalau sampai tanggal 22 itu juga belum dikirim, ya berarti itu harus diundur. Baik, atau kita kasih waktu aja 3 hari ya Mbak Ade. Jadi biar jadi kita punya waktu tidak terlalu mepet. Jadi sekarang ini kan tanggal 17. Kalau kita kasih waktu berarti ya terhitung dari hari ini, berarti kita menunggu di tanggal 19 ya Mbak Ade. Jadi 19 kita tunggu proposal, kemudian RAP, kemudian juga susunan tim kerja yang bentuknya draft dulu tidak masalah ya Mbak Ade. Nah itu sudah kita terima. Nah ini bisa dikirim melalui email dan juga WhatsApp grup Kabupaten Samosir untuk lokakarya Indonesiana Kabupaten Samosir seperti itu. Nah ini jadi biar bisa
langsung supaya bisa langsung dicek oleh para tim ahli seperti itu, dan kami juga bisa menyampaikan kepada pimpinan juga proposal dan RAB terbaru dari Kabupaten Samosir termasuk susunan tim kerjanya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, Mbak Ade, Pak Dede, Mas Heru. Iya benar, Mbak Enggar. Oke. Baik, kita ya Mbak Enggar sudah cukup rasanya. Makasih. Ya, kita tunggu ya sampai tanggal 19 September. Ya, sepakat ya, Bu Teti. Kita kasih waktu 3 hari terhitung dari hari ini sampai dengan tanggal 19 kami tunggu RAB dan proposal serta draft dari tim kerja. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Mohon izin Bu, itu mungkin bisa akan kerjakan. Namun untuk tanggal Zoom meeting sendiri boleh di ini Bu ya, kemungkinan pada tanggal 22 itu saya dan beberapa rekan-rekan kami memang sangat disibukkan jadwal untuk pembahasan PPD 2021 dan juga PAPBD. Mungkin di tanggal 22 itu kami nanti saya juga dan beberapa rekan-rekan tidak bisa bergabung Bu, bisa di ini nggak Bu ya, diundur. Tanggal berapa? Tanggal 22 Ibu berhalangan, teman-teman. Dan bukan hanya saya, beberapa rekan-rekan juga mungkin tidak bisa. Bagaimana kalau tanggal 24 Ibu? Baik, tanggal 24 mungkin ya, tanggal 24 ya Bu ya, kalau bisa. 24 ya. Mbak Ade gimana? 24? Tidak apa-apa, yang penting proposal dan RAB baru itu sudah dikirim. Pak Dede oke, 24 ya kalau misalnya kita saya ikut aja. Jadi memang apalagi kalau teman-teman di Samosir sendiri berhalangan, ya harus diundur saya kira. Baik. Berarti kita undur untuk pelaksanaan yang keempatnya itu di tanggal 24 ya. Oke, kemudian RAB sendiri, proposal dan juga susunan tim kerja kita tunggu di tanggal 19 supaya ada waktu untuk tim ahli bisa melihat, membaca, kemudian bisa menindaklanjutinya juga seperti itu. Baik, saya rasa sudah cukup jelas untuk sesi diskusi pada hari ini. Saya rasa sudah cukup jelas untuk sesi diskusi pada hari ini. Maka dari itu kita sama-sama tutup saja. Jadi kita akan menunggu di tanggal 19 RAB dan juga proposal, kemudian draft susunan tim kerja, dan kemudian untuk pelaksanaan sesi keempatnya itu akan kita undur juga di tanggal 24 September karena di tanggal 22 dari pihak Kabupaten Samosir berhalangan hadir. Kemudian saya juga mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu yang hadir pada Zoom meeting hari ini, mohon sedianya bisa mengisi daftar hadir yang sudah dikirim oleh tim dari tim Indonesiana yang bekerja pada hari ini. Kemudian saya rasa itu saja ya, sudah cukup jelas gitu kan. Mungkin mari kita sudahi saja pertemuan pada hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, ada kata-kata yang mungkin sedikit menyinggung atau sedikit kencang gitu ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita bisa lebih produktif lagi pembahasannya, dan juga mohon sekali ini kita memproduktifkan juga WA group ya kan, jadi kita bisa bersinergi lebih maksimal lagi seperti itu. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, saya mewakili teman-teman yang bertugas pada hari ini. Ada Mas Yahya, ada Mbak Hana juga, dan juga di sini ada Pak Rocky, kemudian tadi juga ada Ibu Dewa Ayu, kemudian ada beberapa tim ahli, ada Mbak Anti, kemudian tadi ada Pak Rinto yang juga memberikan banyak masukan. Saya mengucapkan terima kasih, termasuk juga tadi ada Mas Adi ya. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih untuk partisipasi sesi diskusi ketiga
Lokakarya Indonesiana untuk Kabupaten Samosir. Sampai berjumpa kembali di tanggal 24 September. Selamat siang, Horas. Terima kasih. Bu Teti, Pak Siswanto, Pak Charles, Bu Minarma. Terima kasih. Terima kasih Pak Siswanto, Pak Bu Teti. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih Ibu Bapak. Horas, tetap semangat. Rahayu. Semangat ya. Terima kasih. Jaga sehat.